Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di tempat yang sederhana ini dalam rangka pelatihan desain grafis ya dasar. Perkenalkan, nama saya Asari. Saya lahir di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Kemudian alamat saat ini tinggal di Kelurahan Pulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Bogor, Provinsi Sulawesi Tengah. Instansi sekarang yaitu saya bekerja di Yayasan Berkah Bina Mandiri sebagai instruktur di yayasan. Kemudian nomor HP saya 0823 1148 559. Kemudian email saya ada lagi bisa lihat di layar ya. Jadi saya berharap kita bisa saling berkoordinasi ya terkait kegiatan pelatihan hari ini. Baik, adik-adik saya yang saya banggakan, sebelum saya memulai kegiatan pelatihan desain grafis ya, ada baiknya saya mengecek dulu kehadiran dari teman-teman sekalian yang ada di sini. Ada yang tidak hadir? Ada ya? Siapa ya? Siapa yang tidak hadir? Selvina ya? Ya. Lalu siapa lagi? Dua orang yang tidak ada. Oke, jadi mudah-mudahan bisa mengikuti di pelatihan-pelatihan yang berikutnya ya. Baik, teman adik-adik saya yang saya banggakan, ada hiasan yang di depan layar. Jangan biarkan impian kalian itu dijajah oleh pertama yang ini sering terjadi di diri seorang manusia ya. Biasanya kita di sekitar lingkungan itu beraktivitas di lingkungan sekitar kita itu biasa ada omongan dari luar ya, yang baik maupun yang tidak baik pasti setiap manusia mengalaminya. Nah itu jangan kita jadikan penghambat dari impian kita ya. Kita bergabung di sini, kita mengikuti pelatihan desain ini dengan baik, dan apa yang kalian pilih dari mengikuti pelatihan ini itu harus diikuti dengan baik ya, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita dalam mahir desain grafis itu akan tercapai. Adik-adik yang saya banggakan, sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini, ada baiknya saya menyampaikan safety introduction, rules dan prokes. Jadi selama pelatihan itu ini harus kita pahami ya. Di bawah kursi itu sudah ada kabel-kabel yang mungkin bisa mengakibatkan musibah atau bahaya ya. Itu harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum mengoperasikan komputer, sebelum mengikuti pelatihan. Kita harus safety dulu diri kita ya. Di bawah sudah kita lihat ada kabel itu diperhatikan, jangan sampai kalian bisa menyentuh yang dan akan terjadi yang kita inginkan. Baik, adik-adik yang saya hormati, materi kegiatan pada hari ini adalah pelatihan desain grafis ya. Kemudian subjudulnya adalah menciptakan hasil karya ya. Menciptakan hasil karya. Jadi selama kegiatan berlangsung ada karya yang kalian hasilkan ya, dengan cara mengikuti pelatihan ini. Kemudian tujuan dari pelatihan Bapak Ibu, adik-adik yang saya banggakan, yang pertama adalah setelah adik-adik mengikuti pelatihan ini ya, pastikan kalian sudah berkompetensi, memiliki keterampilan ya dalam mendesain atau menciptakan karya desainnya sendiri ya. Setelah kalian mengikuti pelatihan, pasti kita sudah mahir dalam mendesain sebuah karya dan yang profesional. Itu yang diharapkan dari pelatihan hari ini. Kemudian manfaat dari pelatihan pada hari ini adalah mempersiapkan ya. Kita mempersiapkan. Kita ini sekarang adalah generasi muda. Bisa disebutkan kalian ini adalah generasi muda atau kaum terpelajar ya. Kemudian manfaatnya untuk kita sebagai generasi muda adalah untuk memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis atau dalam bentuk digital. Nah itu tujuan dan manfaatnya. Kemudian adik-adik yang saya banggakan, subjudul yang ingin saya bawakan adalah mendesain cepat dengan teknik purwarupa atau dummy. Nah mungkin adik-adik semua yang ada di sini mungkin baru dengar ya, apa itu yang namanya purwarupa ya, apa yang namanya dummy. Ada yang tahu? Sebelum saya lanjutkan materi kita pada malam ini, ada yang tahu? Tidak ada ya? Nah, jadi teknik purwarupa atau dummy itu adalah mencontoh ya, mencontoh
mengambil ya referensi yang ada di luar, ya. Kemudian kita ambil, kita tiru dan kita modifikasi sebagai hasil karya desain grafis. Baik, adik-adik yang saya hormati, ciri-ciri, ya, ciri-ciri dari teknik purwarupa atau dummy ini ada 3, ya, ada 3. Yang pertama adalah A, yang kedua adalah T, yang ketiga adalah M, ya. Konsepnya seperti apa itu kita amati. Kemudian apa yang kita tiru? Mungkin warnanya kita tiru, tata letaknya, ada modelnya, ya, konsepnya. Kemudian apa yang kita modifikasi? Kita modifikasi kembali, mungkin diperbaiki lagi sesuai dengan stylenya kita atau desainnya kita. Nah, itulah yang kita akan pelajari di pelatihan desain grafis pada malam hari ini. Baik, adik-adik bisa lihat di layar di depan, ya. Banyak, kalau kita browsing di internet itu banyak layanan yang diberikan oleh desainer-desainer grafis yang ada di luar sana, di Indonesia maupun di luar mancanegara, di luar negeri. Itu ribuan referensi yang kita bisa ambil, yang kita bisa tiru, dan yang kita bisa modifikasi. Itu banyak sekali, ya. Tapi yang saya rekomendasikan buat adik-adik yang ada di sini adalah website Freepik, ya, website Freepik seperti yang ada di layar. Itu adalah layanan yang kita bisa jadikan referensi untuk mendesain kembali dengan teknik purwarupa atau dummy, ya. Supaya tidak bingung, ya, saya langsung praktekkan bagaimana caranya mendesain cepat dengan teknik purwarupa atau dummy, ya. Sebelum saya praktekkan, sampai sini ada yang adik-adik tanyakan atau ada yang belum paham, belum ngerti, ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang hasil desain dari purwarupa atau dummy. Kita kan mengambil referensinya dari ini orang lain. Apa nanti, walaupun kita telah modifikasi, tetap saja ada beberapa aspek yang bakalan sama nantinya antara desain yang kita buat dan desain kemarin kita ambil. Apa nanti desain yang kita buat ini bisa kita jual? Kalau nanti pemilik desain akhirnya kita lihat itu sebagai referensi, mereka bisa menuntut sebagai hak cipta begitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya cukup bagus, ya, cukup bagus sekali pertanyaannya. Saya sudah sampaikan di awal bahwa teknik purwarupa atau dummy ini adalah teknik mencontohkan, tapi harus tahu koridor-koridornya, ya, tahu ciri-cirinya teknik yang kita gunakan. Teknik yang kita gunakan adalah teknik dummy, ya. Ciri-cirinya adalah 3: amati, tiru, dan modifikasi. Ketiga ciri tersebut tidak bisa terpisahkan. Begitu kita menggunakan teknik ini tapi cuma 2 yang kita gunakan, amati dengan tiru, itu hak kita bisa melanggar hak kita, ya. Tapi ketika ketiga itu tidak terpisahkan, ada ciri-ciri modifikasi tersebut. Ketika kita selesai modifikasi, entah itu mengganti teksnya, mengganti tata letaknya atau warnanya, ketika desainnya sudah jadi, hasil karya itu adalah menjadi hak milik kita, ya, karena tidak sama dengan sumber referensi yang kita ambil tadi. Mulai dari warnanya berbeda, mulai dari teksnya berbeda, dan subjek dan objeknya berbeda. Jadi ketika teknik purwarupa atau dummy kita gunakan menggunakan ciri-ciri ATM tadi, saya pastikan itu tidak melanggar hak kita. Ketika desainnya sudah jadi, itu menjadi desainnya kita dan kita bisa perjualbelikan, ya. Terima kasih, ya, sepertinya. Baik, terlebih dahulu kita harus terkoneksi jaringan internet, ya adik-adik. Kalau tidak terkoneksi internet, itu kita tidak bisa mengakses atau mengambil referensi yang ada di luar sana, yang ribuan atau jutaan bahkan kita bisa ambil referensi. Jadi kita harus terkoneksi dengan internet, ya.
Kemudian yang kedua, kita harus memiliki aplikasi desain grafis, ya. Yang sekarang kita pakai adalah aplikasi Photoshop, ya. Itu adalah aplikasi untuk desain grafis. Kemudian ketika internet sudah ada, aplikasi Photoshop desain grafis sudah ada, langkah selanjutnya adalah kita sudah siap melakukan desain grafis dengan teknik rupa atau dummy. Ya, adik-adik bisa langsung buka Google, ya, bisa langsung buka Google, kemudian masukkan websitenya, ya, masukkan websitenya yakni flipit.com, ya, flipit.com. Kemudian setelah dimasukkan, enter saja atau dicari, kemudian nanti akan tampil seperti ini adik-adik semua, ya, seperti ini tampilannya. Seperti ini, kita bisa lihat di situ. Ini layanannya, ya, ini layanannya. Layanannya adalah ada yang gratis, ya, ada juga yang berbayar, ya, di Flipit ini. Tapi kita tidak perlu bayar, ya, karena website ini menyediakan yang gratis. Kemudian template yang disediakan di sini juga gratis dan profesional di sini, ya. Contoh, kita sekarang diberikan tugas untuk mendesain spanduk, ya, mendesain sebuah spanduk. Itu kita, kalau kita mendesain dari nol, itu kita harus konsep, membuat konsepnya, warna apa yang kita pakai, ya, foto-foto apa yang kita masukkan ke desain tersebut. Nah, yang ini tidak perlu lagi, ya, tidak perlu lagi kita desain dari nol. Template-nya sudah ada, kemudian kita amati, kita tiru dan kita verifikasi. Ya, adik-adik, sekarang contoh saja kita mendesain sebuah spanduk. Nggak usah berlama-lama lagi. Di sini kita bisa searching, ya, di sini. Apa yang kita mau cari ini kita ketik saja di sini, ya, di kolom searchingnya. Kemudian contoh spanduk, kita tinggal ketik spanduk di sini, ya. Kemudian enter. Nanti ketika diketik, nanti muncul desain-desain spanduk yang tersedia, yang bisa kita jadikan teknik purwarupa atau dummy, ya. Nah, ini ketika kita masukkan kata kuncinya, ya, tadi contoh adalah spanduk, kemudian enter, nanti adik-adik semua bisa melihat atau bisa mengamati yang ada di layar ini. Ini ribuan atau jutaan desain yang sudah disiapkan oleh layanan Flipit tadi, ya. Kita bisa lihat di bagian bawah sini, ya, sini ini 200 halaman. Nah, itu dari satu halaman saja itu ada puluhan template, ya. Bagaimana kalau sudah 200 halaman? Itu sudah jutaan isinya, ya. Contoh adalah spanduk, ya, ini. Kemudian yang kita perhatikan adalah yang di bagian menu-menunya, yang di bagian menu. Adik-adik bisa lihat di situ kategori, ya. Kategori di situ ada yang namanya format PSD, ada, ya, di samping kiri. Itulah yang namanya format atau template Photoshop, ya. Kemudian ada juga yang namanya vektor. Nah, itu adalah template untuk CorelDRAW atau Adobe Illustrator, ya. Kemudian ada foto, nanti formatnya template-nya dalam bentuk JPG, PNG, ya, dalam bentuk foto. Kemudian ada icon. Nah, itu nanti kumpulan icon akan tampil sesuai kata kunci yang kita masukkan di pencahariannya. Nah, karena kita belajar Photoshop, berarti kita pilih PSD, ya, Photoshop. Kita klik saja Photoshop di sini, nanti dia berwarna biru, ya. Ya, ini kalau sudah dia berwarna biru, nanti sudah terpilih, ya. Kemudian lisensi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada layanan gratis, ada juga layanan premium. Premium itu adalah yang berbayar, ya. Karena kita masih tahap belajar, kita pilih saja yang gratis. Tapi jangan khawatir adik-adik semua, layanan gratis juga memiliki desain-desain yang cukup baik dan profesional. Jadi ketika kita pilih, ya, PSD kemudian gratis, kita lihat lagi di bawah itu ada yang namanya orientasi, ya. Kita klik saja, maunya desainnya kita mau seperti apa? Mau yang landscape atau portrait? Nah, ini kita sudah tinggal milih, ya, gampang sekali, tinggal pilih. Kita tidak perlu keterampilan desain, kita klik-klik saja sudah muncul, ya. Kalau kita tidak pilih, berarti nanti yang muncul adalah template portrait, kemudian landscape juga muncul, ya. Jadi yang kita perhatikan adalah filenya adalah bentuk PSD, Photoshop, kemudian lisensinya adalah gratis, ya. Ketika kita sudah klik, kita filter, nanti akan tampil file-file template Photoshop. Kemudian akan tampil template-template purwarupa atau dummy dalam bentuk landscape atau portrait, ya. Nah, ini kita tinggal cari nih, kira-kira desainnya yang mana yang kita mau ambil atau yang kita mau dummy. Kita amati, kita tiru dan modifikasi. Kira-kira yang mana? Nah, ini kita bisa cari, lihat, ya. Ini untuk spanduk ini tersedia 200 halaman, jadi jutaan ribu template yang tersedia. Nah, ini halaman 1. Kemudian kalau kita tidak ketemu template yang kita inginkan, kita bisa ke halaman yang kedua, next page, ya, next page. Kemudian nanti akan tampil template ke halaman kedua. Jadi di template spanduk ini umum, ya, umum. Kita mau bikin spanduk jualan boleh,
bikin spanduk bisnis boleh, bikin spanduk organisasi boleh, semuanya ada di sini, di titik ini. Ya, itu tinggal kita pilih. Kemudian setelah kita lihat, kita amati, mungkin ada yang cocok untuk kita, itu kita klik saja. Ya, misalnya ini, itu kita klik saja seperti ini. Template spanduk yang kita ingin dummy atau pemerintah, contohnya template ini. Kita ambil template-nya dengan cara mendownload template-nya. Ya, kita klik saja tombol download. Kemudian pilih yang free download. Ya, nanti ada proses downloadnya ya, adik-adik semua. Proses downloadnya kita bisa lihat di sini. Program atau aplikasi sedang mendownload. Ya, baik, kalian bisa lihat di sini. Kalau dia sudah seperti ini berarti file template tersebut sudah terdownload. Ya, kita bisa melakukan desain menggunakan teknik rupa atau dummy tadi. Ketika sudah di-download. Langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya kita lihat filenya. Biasanya filenya itu tersimpan di folder download. Nah, ini ya. Ini kalau kita download, nanti filenya itu dalam bentuk RAR, WinRAR, atau dibungkus dalam bentuk aplikasi pengaman, namanya WinRAR. Nah, ini kalau belum bisa kita gunakan, kalau dia masih dibungkus aplikasi pengaman ini, makanya kita harus ekstrak dulu. Ya, klik kanan di filenya, kemudian pilih extract file. Ya, kita klik saja, kemudian oke. Ya, nanti muncul file ekstraknya seperti folder biasa. Kalau sudah seperti ini sudah kita bisa gunakan template-nya ya dalam bentuk file Photoshop sesuai dengan tipe file yang kita download tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung buka saja template-nya. Klik tadi, kita menunggu sampai aplikasinya terbuka ya. Begitu kita klik, nanti muncul seperti ini ya. Kita oke saja. Nanti template yang kita sudah pilih yaitu akan tampil di dalam aplikasi Photoshop ya. Kalau sudah seperti ini, kita sudah siap menggunakan teknik rupa atau dummy tadi ya. Jadi ketika sudah di-download, nanti seperti ini tampilannya ya. Kita bisa lihat di bagian kiri di sini. Ya, di sini ada yang namanya layer. Yang kita ketahui adalah di situ adalah tempatnya layer-layer tersedia atau halaman-halaman yang tersedia itu ada di layer sini. Ini semuanya ada di sini dan bisa kita edit, ya, bisa kita edit. Misalnya logo ya. Ini logo kita tidak pakai, ya, logo yang ada di sini. Ini kita klik saja icon mana yang ada di sini. Aktifkan atau di delete, nanti hilang ya, hilang logo yang tadi. Kemudian kita oke, dan ini kita bisa atur letaknya, ini misalnya di atas, di bawah. Kemudian bagaimana dengan teks lain, sama caranya, kita tinggal klik di sini, kemudian kita bisa langsung hapus atau kita ganti dengan teks yang baru ya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara mengganti gambarnya ya. Ini kita bisa klik di sini di gambarnya, kemudian kita perhatikan di bagian layer. Di sini ada layer image ya, atau layer gambar. Disitulah letak template atau filenya ya. Cara menggantinya kita hanya klik kanan ya, klik kanan, kemudian edit content ya, klik kanan di layernya, layer gambar tadi, kemudian edit content. Nanti seperti ini ya, kita bisa ganti dengan gambar yang baru ya, misalnya ini itu kita drag saja ke template ini, drag, kita sesuaikan, kemudian enter. Gambar yang pertama tadi itu kita nonaktifkannya, kita tidak pakai, kemudian kita simpan, Ctrl S. Selanjutnya ketika sudah disimpan, nanti itu akan berubah otomatis di template-nya ya, seperti ini. Jadi adik-adik semua, inilah yang dinamakan desain cepat menggunakan teknik rupa atau dummy ya. Selanjutnya ketika diganti teksnya, diganti gambarnya, kita bisa ganti warnanya, jadi fleksibel ya. Jadi itulah tadi cara teknik cepat
cara tepat mendesain menggunakan teknik purwalita, purwarupa atau dummy ya. Selanjutnya adik-adik semua, materi selanjutnya adalah soal dan evaluasi ya. Ya, di sini saya sudah siapkan. Kemudian evaluasi, ya. Evaluasi itu nanti kita evaluasi kembali terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi itu kita evaluasi kembali mulai dari tekniknya, ya. Kita evaluasi dengan cara mempraktekkan langsung, ya, saat bisa mengikuti. Kemudian tugas adik-adik selanjutnya adalah membuat rangkuman berbagai sumber mengenai karya desain purwarupa atau dummy. Tugas yang kedua adalah membuat soft copy yang terkait materi yang telah kita terima malam hari ini, yaitu dalam bentuk soft copy. Ya. Ya, selanjutnya adalah selesai. Baik adik-adik semua, sebelum saya menutup kegiatan kita pada malam hari ini, ada ungkapan lagi yang ingin saya sampaikan, yakni lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kita miliki. Ya, setiap harinya, setiap waktu itu pasti ada kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT. Dan itu kita manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, karena kalau kita tidak manfaatkan waktu tersebut, maka sia-sialah hidup kita. Ya, nah, itu adalah ungkapan terakhir saya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.